hormati Ibu Kepala Sekolah TKIT Yayasan Bu Adina, yang saya hormati teman-teman sejawat yang saya cintai, ya. Mudah-mudahan kita dilindungi dan dirahmati Allah dalam aktivitas mengajar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya pintar atau saya lebih tahu, tetapi di sini saya yang berdiri di sini lagi proses belajar. Ya, kita bisa nanti bersama-sama diskusi dengan ibu-ibu hebat di sini. Saya ingin memaparkan apa itu budaya positif. Bisa kita lihat di slide kita bahwasanya budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai, ya, atau keyakinan universal yang diharapkan di sekolah yang berpihak pada anak agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berakhlak, mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, inilah nanti kita bagaimana membuat budaya-budaya positif di sekolah kita. Kemudian di dalam menciptakan budaya positif itu ada perlu kita berpikir, ya, kita cara pandang, ya, kita ubah cara pandang kita. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita pahami terlebih dahulu dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi, cara berpikir kita kita ubah gitu ya, supaya tercipta budaya positif di sekolah kita. Apa itu? Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Paradigma itu cara berpikir dari stimulus respon ke teori kontrol, ya. Nanti akan saya paparkan. Kemudian apalagi yang perlu kita pahami yaitu apa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti ibu-ibu kita akan tahu apa kebutuhan dasar kita sebagai manusia, terutama itu anak didik kita. Yang ketiga, disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ya, memang ini kalau kita pikir apa ini ya, tapi nanti mudah-mudahan ada pencerahan di akhir ini. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ini yang perlu kita pahami bersama. Baik, kita kalau terlalu cepat mohon diri ya ibu-ibu semua, biar jangan tepuk dulu Bu Mawar. Tepuk hebat, saya hebat, kamu hebat, semua hebat, Masya Allah. Oke, biar jangan tegang ya kan Bu. Apa itu cara berpikir kita yang tadi ya Bu? Yaitu stimulus respon. Kita harus tahu perbedaan apa itu stimulus respon, apa itu teori kontrol, ya. Kalau misalnya stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Misalnya gini, saya mempengaruhi Bu Mila supaya dia mau nurut kata saya. Sering kita buat seperti itu kan di murid kita. Apa mau guru biar murid itu nurut? Nah, itu stimulus respon, beda dengan teori kontrol. Teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain, kita memahami, ya, pandangan orang lain tentang dunia ini. Nah, beda, ya. Apalagi perbedaannya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pandang sekali kan seperti itu ya Bu ya, anak-anak
kita ini mempunyai perilaku ini mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, bisa mempengaruhi saya. Contohnya Bu Mila bisa mengontrol mau saya. Nah, makan duduk ini kita yang sama anak-anak kan seperti itu. Maunya Bu guru, bukan maunya anak. Ini garis bawahi paradigma kita. Anak tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi anak-anak itu tuh juga tidak mau dipaksa, Bu. Dia tidak mau kita paksa mengikuti kemauan kita. Ya, ini dia. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Kadang-kadang anak-anak mau yang nggak cocok gitu, yang nggak pas. Ya, sama-sama kita belajar ya Bu. Terus yang selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau kita mempengaruhi orang lain, kalau dia ikut sama kita menang lah kita. Kalau nggak dia mengikuti anak itu kemauan kita, kalah lah kita. Itulah stimulus respon. Tapi kalau dari kontrol, model berpikir menang. Nah itu dia. Masya Allah ya. Saya agak lebih cepat ya berarti teman-teman ini. Perlu kita ketahui kebutuhan dasar manusia itu nggak nampak pula fotonya ya. Di sini padahal ini sudah ada diagramnya. Maaf ya Bu, nggak nampak pula di sini di laptop. Baik Bu, kita perlu tahu kebutuhan dasar anak-anak itu apa. Biar kita, anak ini tujuannya kemana? Kita memiliki tujuan kan? Biar kita tahu apa itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu Bu, bertahan hidup. Jadi manusia itu dia butuh makan, dia butuh rumah, dia butuh kesehatan, ya kan Bu? Dia butuh kebutuhan biologis. Jadi anak-anak juga butuh makan. Kita harus lihat ini kebutuhan dasar manusia. Bisa jadi dia nggak mau dengar kita, pada saat mungkin dia lapar, pergi dia ke kantin gitu. Jadi kita harus tahu kebutuhan apa yang pada anak kita. Mungkin dia lagi bad mood, nah gitu ya. Terus kebutuhannya apa lagi? Cinta kasih. Jadi manusia itu butuh kebutuhan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk selalu disayang. Ibu-ibu, pasti ibu juga butuh disayang kan Bu? Kalau dari saya senang nggak Bu Mila? Masya Allah. Terus rasa diterima. Kita merasa kalau nggak diterima di lingkungan itu sedih nggak? Iya, ini dia cinta kasih. Kita merasa diterima. Terus bekerja dalam kelompok kita nyaman, itu namanya cinta kasih. Ini perlu penerimaan ini Bu Mina. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar tadi 5 ya perlu diingat. Yang ketiga, penguasaan ya. Kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi ada anak-anak yang ingin berkuasa. Aku punya ini. Dia ingin berkuasa. Dia ingin menunjukkan dia hebat. Dia ingin diakui. Aku ini hebat. Terus dia ingin berharga. Dia dihormati dan dia ingin pengaruh. Itu dia
pengertian motivasi. Iya betul Bu Mil, dorongan. Ya, dorongan baik itu dari dalam maupun dari luar. Ternyata teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya Bu. Ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hampir rata kita kalau kita lihat kita masih melakukan ini. Saya, bukan kita, saya. Ya, kalau nggak dulu nanti nggak pulang ya, gitu kan? Kalau nggak dulu nanti nggak pulang, nggak makan, nggak ini. Itu hukuman. Harus menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Ternyata anak-anak nggak senang seperti itu. Nah, itu motivasi eksternal, motivasinya dari luar. Enggak betul, enggak bisa disiplin anak-anaknya, enggak mampu, tidak, kurang berhasil. Dia hanya takut pada saat guru bilang itu 5 menit dipelajarin enggak Bu, beratnya itu dia. Menghindari ketidaknyamanan pada anak didik kita, ya, yaitu motivasi itu eksternal, tidak bisa bertahan, ya, hanya sifatnya sementara saja. Apalagi Bu, kita sering, saya ya jujur, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ada di sini, maksudnya anak-anak penghargaan. Nah, kalau misalnya bisa baca surah pendek, sering nggak? Ya kan? Mau minta berapa Bang? Kalau garis nanti Ibu kasih ini, itu kan penghargaannya kan? Kasih jempol, itu kan Bu, sering. Ternyata itu juga tidak baik. Itu motivasi eksternal, hanya sementara. Kalau tidak dikasih penghargaan, tidak dikasih bintang, berarti dia tidak melakukannya, hanya sementara saja, disiplinnya tidak berhasil. Oke? Yang ketiga, ini dia Bu, untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai karakter kita. Sadar itu muncul dari dalam dirinya. Jadi anak-anak itu melakukan itu dari kesadaran diri dia, bukan dari bu gurunya. Nanti kalau nggak diginiin aku dihukum bu guru, kalau nggak diginiin aku nggak dapat bintang. Ini hati-hati, ternyata untuk di dalam imbalan ini nanti ada slide selanjutnya, sangat merugikan anak kalau kita sering memberikan imbalan atau penghargaan. Yang perlu yang kita dasari, yang perlu kita pahami yang untuk teori motivasi ini adalah yang ketiga, ya, motivasi dari dalam diri anak didik kita. Dia bisa berubah karena keinginan dirinya sendiri. Mudah nggak? Mudah nggak ya kalau misalnya dari keinginan dirinya sendiri kita berharap sama anak-anak itu? Mudah nggak? Sulit karena memang itu motivasinya dari diri kita sendiri. Ya, tapi nanti ada triknya di sini. Bagaimana kita membuat suatu, nah ini dia.
Cocok nggak ya? Masih cocok nggak ya? Nah seperti itu. Nah, apa aja keyakinan kelas? Kita lihat Bu. Kalau ingin anaknya tidak terlambat, kita buatlah suatu keyakinan, misalnya kehadiran. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas, masuk ke ruangan kelas. Ya, lanjut partisipasinya. Lain-lain Bu, itu kehadiran, menghormati, komunikasi, penggunaan ponsel. Ini biasanya untuk yang udah SMA, SMP ya. Dan banyak keyakinan-keyakinan kelas yang perlu kita buat agar tercipta nanti budaya-budaya positif. Ini salah satunya keyakinan kelas. Catatan, dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Nah, jadi salah satu untuk membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Kita buat keyakinannya dan kita tempel. Nah, kalau misalnya menghormati orang lain gimana? Gitu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nanti Bu, pada saat kita restitusi, nanti ada bab restitusi, kita bisa menanyakan itu kepada anak-anak didik kita. Apakah abang merasa menyalahi atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, itu nanti cara merestitusi anak-anak yang bermasalah. 5 posisi kontrol itu ada 5. Kita sebagai guru, ya, kita ini di posisi kontrol mana dalam mendidik anak kita? Pembohong kan? Membuat orang merasa bersalah. Itulah kan. Udah tahu lah ibu lah yang merasakan. Ibu nanti jadi apa? Di mana kepala sekolah aja kayak gitu dulu yang soalnya merasa dia bersalah mendidik kita. Apakah kita dalam posisi kontrol teman, kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau jadi manajer? Bu, dari posisi yang kelima ini, yang paling baik adalah posisi manajer. Yang baik dulu ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau misalnya manajer itu kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak didik kita. Gitu. Ya, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kita tanyakan kepada anak didik kita. Ya, terus menguatkan pribadi azan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Nah, ini dia, gitu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok teman-temannya itu, ya, pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih maksudnya yang lebih baik. Nah, itu, Ibu. Restitusi ini sangat baik. Mungkin ibu-ibu di sekolah sudah buat juga restitusi. Jadi ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar. Ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini bagaimana ada anak yang bermasalah, kita restitusi dengan ada 3 nanti. Ada 3 yang perlu ibu-ibu bisa lakukan. Mungkin selama ini kita hanya melakukan 1. Nah, ini ada 3 cara merestitusi anak. Yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bu, tadi kan ada motivasi diri kan dari internal, bukan penghukum, bukan penghargaan, tetapi
seorang itu hal yang manusiawi, nah. Bu guru aja pernah salah. Nah itu dia. Kita menstabilkan identitas dia, biar dia merasa aku kok ini kali ya, kok jahat kali ya aku ini gitu. Dan melakukan ini memang ini kali. Kita kembalikan lagi pada positif dirinya. Apalagi tidak ada anak manusia yang sempurna. Bapak, bu atau bu guru juga pernah buat salah. Jadi dikembalikan dia kok nilai positif dia. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kalimat-kalimat untuk restitusi pada menstabilkan identitas. Biar anak kita kembali lagi menjadi positif terhadap dirinya. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, gitu kalimatnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pada kalimat menstabilkan identitas. Apa lagi yang harus dilakukan seorang guru untuk restitusi? Ini yang kedua. Tadi ada 3 kan bu, ada 3 cara. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita tadi kan kembalikan lagi anak itu ke positif dirinya, bahwasanya dia bukan gagal. Membantu siswa mengenali basic need. Ini bu, kebutuhan yang ingin dipenuhinya itu apa? Kalau kita berperilaku itu kan ada pasti melakukan tujuan, ya. Jadi apa ya yang ingin dibuatnya tadi? Kan ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi makanya kita harus tahu kembali lagi di 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi kan ada yang dimakan boleh. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun atau survival. Kemudian ini dia kata-kata yang memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa, ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk-buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanya dulu. Gitu. Misalnya dia berkelahi sama kawannya, berebut-rebutan mainan. Pasti abang ada alasannya. Kenapa abang melakukan itu? Kalau Bunawar tahu kemarin saya merestitusi Rapasa, padahal kita nggak pakai skenario kan bu, ya, tapi Rapasa mampu memberikan alasannya mengapa dia mengambil Lego dari si Eza. Karena dia ingin lebih banyak Legonya bu yang warna kuning, padahal bu guru nggak ada ngajarin, tapi anak mampu ya kan. Kenapa abang ambil Legonya? Itu nyata bu. Kebetulan itu mereka main Lego, itu nyata, makanya saya tanya-tanya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, itu perlu pertanyaan-pertanyaan dari validasi tindakan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain, yang baru. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan? Nah, seperti itu banyak ya ibu-ibu. Saya lebih akan cepat dan kita diskusi. Ini yang ketiga bu, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma dan nilai. Nah ini dia, gitu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok teman-temannya itu, ya, pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih maksudnya yang lebih baik. Nah itu ibu, restitusi ini sangat baik. Mungkin ibu-ibu di sekolah sudah buat juga restitusi. Jadi ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar. Ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini bagaimana ada anak yang bermasalah, kita restitusi dengan
lakukan. Mungkin selama ini kita hanya melakukan satu. Nah, ini ada 3 cara merestitusi anak. Yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bu, tadi kan ada motivasi diri kan dari internal, bukan penghukum, bukan penghargaan, tetapi dari dalam diri dia, internal, ya kan, bukan dari eksternal. Di sini dalam restitusi inilah kita membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Dia melakukan kesalahan, nggak kita kayak merasa bersalah. Kalau ngomong kayak gitu, luka kan dia. Jadi itu nggak enak bisa mengawalnya gimana? Merasa bersalah anak itu. Posisi kontrol kita kepada anak itu adalah posisi bahwa anak itu merasa bersalah. Nah, kita kan maunya menjadi manajer. Posisi kita menjadi manajer, ya. Itu namanya pertama di restitusi itu menstabilkan identitas. Nah, ini perkataannya ya, atau kalimat-kalimat mana yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, Bu Guru aja pernah salah. Nah, itu dia. Kita menstabilkan identitas dia, biar dia merasa aku kok ini kali ya, kok jahat kali ya aku ini, gitu. Dan kalau lakukan ini memang ini kali. Kita kembalikan lagi pada positif dirinya. Apalagi tidak ada anak manusia yang sempurna. Bapak, Bu, atau Bu Guru juga pernah buat salah. Jadi dikembalikan dia ke nilai positif dia. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kalimat-kalimat untuk restitusi pada menstabilkan identitas. Biar anak kita kembali lagi menjadi positif terhadap dirinya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, gitu kalimatnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pada kalimat menstabilkan identitas. Apa lagi yang harus dilakukan seorang guru untuk restitusi? Ini yang kedua. Tadi ada 3 kan, Bu, ada 3 cara. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita tadi kan kembalikan lagi anak itu ke positif dirinya, bahwasanya dia bukan gagal. Membantu siswa mengenali basic need. Ini, Bu, kebutuhan yang ingin dipenuhinya itu apa? Kalau kita berperilaku itu kan ada pasti melakukan tujuan, ya. Jadi apa ya yang ingin dibuatnya tadi? Kan ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi makanya kita harus tahu kembali lagi di 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi kan ada yang dimakan oleh. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun atau survival. Kemudian ini dia kata-kata yang untuk validasi tindakan yang salah. Kamu bisa, ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk-buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanya dulu. Gitu. Misalnya dia berkelahi sama kawannya, berebut-rebutan mainan. Pasti abang ada alasannya. Kenapa abang melakukan itu? Kalau Mawar tahu kemarin saya merestitusi Raffasa, padahal kita nggak pakai skenario kan, Bu, ya, tapi Raffasa mampu memberikan alasannya
posisi kontrol tadi pada manajer. Nah, pada tadi ada 5 posisi kontrol ya kalau tidak salah, menghukum, ya, pemantau, membuat orang merasa bersalah. Yang terakhir tadi yang saya catat itu manajer. Nah, di posisi manajer ini saya ingin lebih menggali lagi apa sih bagaimana guru memposisikan dirinya menjadi manajer kepada untuk memberikan apa, membangkitkan kesadaran diri untuk anak-anak. Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, ini posisi manajer ini memang posisi yang paling baik di 5 posisi kontrol kita. Ya, yang pertama tadi kan penghukum, membuat orang merasa bersalah, bagi teman, jadi pemantau atau manajer. Kita sebagai manajer bukan maunya kita memposisikan anak itu. Kalau misalnya anak itu bermasalah, bukan maunya kita. Kalau maunya kita itu posisinya di eksternal, di sifatnya sementara, nggak bisa. Jadi kalau posisi manajer, bagaimana ibu mengarahkan dia termotivasi dalam diri. Nah, yang dalam diri tadi, keyakinan dalam diri dia bahwa melakukan itu sadar dia. Besok nggak buat lagi lah, karena ini udah salah. Dari keyakinan kelas sudah saya saya langgar. Saya tadi aja ya Bu lihat pada saat abang bagaimana posisi abang pada saat mau pulang gitu ya. Mungkin dia merasa karena pernah direstitusi sama Bu Ida, langsung buka yang lain, langsung ini. Padahal Masya Allah, Rampasya adalah anak yang paling aktif, anak yang kinestetik, dia memang cara belajar. Jadi bagaimana kita mendorong seorang guru anak itu termotivasi dalam dirinya, Bu. Nah, buat tadi restitusi, pertanyaan-pertanyaan kita gali, ya kan? Tanam 3 tadi yang berbuka sampai keyakinan kelas. Makanya kita jangan lupa membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, perlu kolaborasi, perlu latihan loh, pokoknya latihan lah kita ini membuat itu. Sehingga anak-anak kalau melanggar peraturan itu, kita
semua. Dan saya tutup praktik baik saya ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.